kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya. Yang sudah disampaikan oleh Pak Dirpidum sudah sangat jelas. Ya, rekonstruksi ini untuk membuat terang-menerang suatu peristiwa pidana. Oleh karena yang diundang, yang dihadirkan siapa? Adalah 5 tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Kemudian ada pengacaranya. Sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam, kami juga tidak tahu. Jadi dari hasil analisa kami, ya rekonstruksi dari perkara Ferdy Sambo sebenarnya berjalan baik, tapi kemudian menjadi cacat karena ada keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat yang dilanggar, yaitu adalah tidak diperbolehkannya pengacara korban untuk mengikuti proses rekonstruksi. Dan tentu kita nggak mau komen lah, itu urusan pengundang yang mempertanggungjawabkan ya bagaimana dia menyusun acara ya. Saya akan berbicara dengan presiden dan atau oleh salah satu menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Publik salah tuduh, Ferdy Sambo hanya buat skenario. Otak pembunuhan Brigadir J ternyata dua sosok ini. Selama pengungkapan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, publik menyoroti sosok Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri tersebut memang dicap sebagai otak pelaku pembunuhan Brigadir J selama ini. Hal itu tak lain karena Ferdy Sambo disebut-sebut yang membuat skenario terkait kematian Brigadir J. Namun hal mengejutkan baru-baru ini dibongkar terkait siapa otak pelaku asli pembunuhan terhadap ajudan Ferdy Sambo tersebut. Lebih mengejutkan lagi, disebut-sebut ternyata Ferdy Sambo hanya kambing hitam dalam kasus kematian Brigadir J. Tak sampai di situ saja, sosok yang disebut menginginkan Brigadir J tewas bukanlah Ferdy Sambo. Bahkan disebut sosok yang ingin menghabisi Brigadir J disebut ada 2 orang. Lalu siapa orang tersebut? Sosok istri Ferdy Sambo dan sang sopir, Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf kini tengah jadi sorotan. Bukan tanpa alasan, hal ini usai mencuat isu terkait perselingkuhan Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati belum lama ini. Hal itu disebut jadi titik awal penyebab Brigadir J yang jadi korban hingga meregang nyawa di rumah Ferdy Sambo. Dugaan terkait otak pelaku utama pembunuhan Brigadir J itu hingga isu perselingkuhan itu dibeberkan oleh mantan pengacara Baradae Deoli Payumara. Kasus kematian Brigadir J ini pun tak luput dari adanya dugaan perselingkuhan yang terjadi. Mengutip dari Tribun News yang dikutip dari YouTube TV One, Deoli pun mengungkapkan kemungkinan lain atas kasus kematian Brigadir J. Padahal disebut-sebut dugaan sebelumnya Brigadir J dikatakan melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawati. Namun Deoli baru-baru ini justru menyebutkan bahwa Brigadir J adalah sosok yang tahu terkait perselingkuhan Putri Candrawati. Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati pun disebut Deoli bersepakat membuat cerita agar Ferdy Sambo mengakhiri nyawa Brigadir J. Bahkan Baradae disebut Deoli sempat menceritakan terkait dugaan hubungan gelap Putri Candrawati dengan Kuat Ma'ruf. Informasi yang ia dapatkan sewaktu menjadi pengacara Baradae ini pun memperkuat pandangan Deoli Payumara terkait peran Ferdy Sambo. Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Ferdy Sambo dipecat, tertunduk sedih di ruangan. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ferdy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Ferdy Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Ferdy Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam di siaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat Ferdy Sambo oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis.
Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Ferdy Sambo. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Dilansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022, usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Candrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Ferdy Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruangan tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video Ferdy Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Ferdy Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Dengan niat murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri pada perbuatan saya yang telah saya lakukan. Setelah itu, Ferdy Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang. Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Ferdy Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat dua orang poluan duduk di kursi sisi kanan, satu poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara satu poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Poluan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksi itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa poluan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos. Susno 2J yakin perlawanan Ferdy Sambo akan sia-sia, ingat hukuman mati. Mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Susno 2J yakin upaya pengajuan banding Ferdy Sambo akan ditolak. Pada kesempatan saat menjadi narasumber di TV One, Susno 2J mengungkap keyakinannya jika upaya banding Ferdy Sambo tidak akan dikabulkan Komisi Kode Etik Polri. Susno 2J menjelaskan dugaan pidana yang disangkakan pada Ferdy Sambo adalah pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Melihat ancaman hukuman yang akan didapat Ferdy Sambo, kata Susno 2J adalah hukuman mati. Apalagi saat diproses hukum perkara pidana dugaan pembunuhan berencana ini sedang berjalan dan segera memasuki persidangan. Susno 2J menjelaskan jika proses banding bisa dilakukan dalam 3 hari setelah jatuh putusan. Setelah surat pengajuan banding diterima, maka akan diperiksa pada sidang banding. Dengan melihat ancaman hukuman yang akan dijatuhkan pada Ferdy Sambo, Susno 2J menilai banding yang diajukan tidak akan diterima. Apalagi saat ini proses hukum sudah berjalan dan sampai ke jaksa penuntut umum berkasnya. Selain itu, Susno 2J juga mengomentari tentang keputusan Ferdy Sambo yang mengundurkan diri sebagai anggota Polri sehari sebelum sidang etik. Secara jelas, Susno 2J mengatakan Ferdy Sambo tidak bisa mengundurkan diri lantaran ancaman hukuman yang menantinya di atas 5 tahun. Susno 2J mengatakan dalam klausul kode etik diakui tertulis boleh mengundurkan diri sebelum sidang kode etik. Dan itu kata Susno 2J yang dilakukan Ferdy Sambo sebagai strategi yakni mengundurkan diri. Namun Susno 2J kembali melanjutkan jika pengunduran diri tidak bisa dilakukan dalam satu pelanggaran kode etik dan yang ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun. Dalam hal ini Ferdy Sambo, kata Susno 2J, terancam pasal 340-338 KUHP, ancaman maksimalnya itu hukuman mati.